Good morning guys, welcome back to my YouTube channel in English lesson. How's life today? Hopefully all of you are fine and stay healthy. So today's lesson is lesson 5 where the theme is a pencil holder. We're gonna learn about procedure text where the text is how to make a pencil holder. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pembelajaran yang kelima dengan tema yaitu sebuah tempat pensil. Kita akan belajar tentang procedure text, ya. Okay, several weeks ago in the last of lesson 4, we had talk about procedure text too, right? Nah, beberapa minggu yang lalu di pembelajaran keempat yang terakhir, di part terakhir, kita sudah belajar tentang prosedur teks, tentang bagaimana cara membuat sate apel berlapis coklat. Dan pastinya kalian sudah tahu tentang apa itu prosedur teks, ya. But today guys, we're gonna learn about how to make a pencil holder from a can. Nah, tapi khusus untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah tempat pensil dari kaleng bekas, ya, dari barang-barang bekas atau dari sampah. Nah, before we start our lesson, I'm gonna tell you about our learning purpose today. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami prosedur teks dan siswa dapat mengetahui cara membuat sebuah kotak pensil dari kaleng dalam bahasa Inggris. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita langsung saja. So here guys, procedure text is a text which shows how to do or make something in chronological order. Jadi, prosedur teks adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara berurutan. Okay, and the next is purpose of procedure text. The purpose of procedure text is to inform the reader how to do or make something. Nah, tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada para pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Jadi itu tujuan dari prosedur text. Nah, yang berikut adalah generic structure of procedure text. Di dalam prosedur teks ini ada generic structure. Yang pertama adalah goal. Goal yang artinya tujuan. Exist in the title. Nah, biasanya goal ini terdapat dalam judul. Contohnya seperti contoh dari materi kita hari ini yang dimana kita akan membuat sebuah kotak pensil dari kaleng. We're gonna making a pencil holder from a can. Dan yang kedua yaitu ingredient atau material atau yang artinya bahan atau alat. Nah, ketika kita membuat sesuatu, otomatis kita akan membutuhkan ingredient. Kita akan membutuhkan bahan-bahan ya untuk membuat sesuatu. Contohnya a can opener, paper, glue, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu steps or methods atau yang artinya adalah langkah-langkah. Nah, otomatis ketika kita mau membuat sesuatu secara berurutan akan ada langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mencapai sesuatu yang kita mau. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah language features. Jadi di prosedur teks ini memiliki unsur kebahasaan. Yang pertama adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense atau bentuk waktu sekarang, yang dimana polanya yaitu subject plus verb 1 and complement. Yang kedua yaitu imperative sentence atau kalimat perintah. Nah,
Contohnya kalau kita ingin membuat kotak pensil dari kaleng, kita harus wash the can, mencuci kalengnya, dry the can, mengeringkan kalengnya, color the paper, mewarnai kertas, dan wrap the can with paper. Jadi itu adalah kalimat-kalimat perintah yang dimana harus kita lakukan. Oke, yang berikut yaitu connective word, kata penghubung. Nah, biasanya ketika kita mau membuat prosedur teks, kita membutuhkan ordinary number atau kata penghubung seperti first, second, third, fourth, dan lain sebagainya. Selain itu juga menggunakan connective word seperti then, after that, next, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tempat pensil dari kaleng. Oke, perhatikan baik-baik apa saja yang dibutuhkan dan juga langkah-langkah dalam membuat sebuah tempat pensil. Friends, we're going to make a pencil holder from a can. What do we need? We need a can and a can opener. We also need a screwdriver, plain paper, a paper cutter, and a ruler. To color the pencil holder, we need a brush and water-based paint. Nah, anak-anak, jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan ketika kita mau membuat tempat pensil dari kaleng. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah a can, yang artinya sebuah kaleng, a can opener, sebuah pembuka kaleng, plain paper, yang artinya kertas polos, ada juga glue, lem, water-based paint, cat air, a screwdriver, obeng, a piece of cloth, sepotong kain, dan a brush, sebuah kuas. Dan yang terakhir yaitu a paper cutter, yang artinya sebuah pemotong kertas. Nah, yang berikut mari kita mendengarkan langkah-langkah dalam membuat sebuah tempat pensil dari kaleng. Friends, this is what we need to do to make a pencil holder from a can. First, choose a can. Next, wash the can. Use soap and a sponge to wash the can. Then, dry the can with a piece of cloth. After that, use a can opener to remove the lid from the can. Next, flatten the edge of the can using the handle of the screwdriver. Then, cut the paper using the paper cutter and a ruler. After that, color the paper with water-based paint. Then, put glue on the paper. Finally, wrap the can with paper. Nah, anak-anak, jadi itu tadi prosedur atau langkah-langkah dalam membuat sebuah tempat pensil dari kaleng. Nah, langkah yang pertama yaitu choose a can, artinya memilih sebuah kaleng. Dan langkah yang kedua yaitu wash the can. Nah, setelah kita memilih sebuah kaleng, kita harus mencuci lagi kaleng tersebut supaya kalengnya bersih. Nah, dan langkah yang ketiga yaitu dry the can, artinya mengeringkan kaleng tersebut. Setelah dicuci, otomatis sebelum kita gunakan, kita harus mengeringkan kaleng terlebih dahulu. Nah, yang berikut langkah yang keempat yaitu use the can opener to remove the lid from the can. Jadi, langkah yang keempat, kita menggunakan pembuka kaleng untuk membuka penutup kaleng tersebut. Ya, jadi kita menggunakan apa? Kita menggunakan can opener. Oke, langkah yang kelima yaitu dull the edges of the can using screwdriver. Jadi, langkah yang kelima yaitu menumpulkan pinggiran kaleng menggunakan oben. Ya. Nah, langkah yang keenam, cut the paper using a paper cutter. Artinya, memotong kertas dengan menggunakan sebuah pemotong kertas. Nah, itu langkah yang keenam. Dan langkah yang ketujuh, color the paper on the can with a brush and the water-based paint.
artinya mewarnai kertas kaleng dengan menggunakan cat. Dan langkah yang ke-8 yaitu put glue on the can, artinya menaruh lem di kaleng tersebut. Dan yang terakhir yaitu wrap the paper on the can, artinya bungkuslah kertas pada kaleng tersebut. Nah, oke anak-anak, jadi itu tadi materi kita hari ini. Semoga penjelasan Miss dapat kalian pahami ya. Dan seperti biasa, untuk memahami sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi kita hari ini, Miss akan memberikan kalian tugas. So, today's task is please mention the nouns and the verbs used in the procedure text. Jadi tugasnya adalah silakan anak-anak menyebutkan kata benda dan juga kata kerja yang digunakan di dalam teks prosedur yang sudah kita bahas tadi. Dan setelah itu, kosakata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Okay students, I think that's all for our material today. Thank you so much for watching this video. Thank you for having me. Thank you for listening me. Pardon me. And God bless you all of you guys. See you in the next video. Bye bye.